Hai semuanya, perkenalkan nama aku Narisa Yuliana dari kelas 12. Di sini aku mau menjelaskan materi tentang Pancasila. Pancasilanya yaitu paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama-tama itu dari Pancasila dulu. Kita mengenal Pancasila, identitas awal dari kebangsaan Indonesia ini tentang Pancasila. Pancasila tuh bukan sekedar hanya kata-kata yang terdengar keren. Pancasila sendiri pertama kali diperkenalkan sama Bung Karno. Bung Karno itu adalah presiden pertama Indonesia. Kita memiliki 5 sila sebagai pilar kehidupan kita dengan berbangsa di Indonesia ini. Yang sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia tuh majemuk, ada berbagai agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing bangsa Indonesia. Jadi Indonesia ini berbagai macam-macam agama, jadi kita harus saling menghargai satu sama lain ya guys, kalau memang kita berbeda gitu. Sila kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengingatkan kita betapa pentingnya menghargai hak asasi manusia. Semua orang lahir sama dan memiliki hak yang sama pula. Jadi kita nggak boleh diskriminasi orang-orang yang berbeda gitu ya. Jadi kita harus menyikapi orang-orang ini dengan sama. Walaupun berbeda-beda, kita harus menghargai mereka. Kita nggak boleh pendapat kita misalnya ini, tapi kita juga harus menghargai pendapat orang lain juga. Jadi kita harus bersikap adil dengan berbagai masyarakat di Indonesia. Yang ketiga itu persatuan Indonesia silanya. Jadi sila ketiga ini kuncinya tuh kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan dengan bangsa Indonesia. Karena budaya di Indonesia itu kan banyak banget ya guys, jadi kita tuh harus tetap satu, nggak boleh tuh membeda-bedakan. Misalnya budaya kita budaya ini, terus kita merasa budaya kita lebih bagus, itu nggak boleh guys. Kita harus saling menghargai satu sama lain dan tetap menjaga kerukunan bersama gitu, walaupun kita berbeda budaya. Dan kemudian ada sila keempat. Sila keempat itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat ini tentang demokrasi guys. Nah, pikiran kita tuh langsung pasti ke pemilihan umum. Ini adalah landasan ideal dari demokrasi. Kita harus aktif dalam proses pembuatan keputusan bersama, baik tingkat nasional maupun tingkat bawah. Ingat, hak kita sebagai warga negara ini harus dilindungi dan dihargai. Jadi setiap kita bermusyawarah itu kita harus sportif ya guys. Jangan menganggap pendapat kita gitu lebih baik dari dia gitu. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kita itu harus memperhitungkan pendapat kita dengan pendapat orang lain. Jadi kita harus bijak dalam berpendapat atau berdemokrasi. Itu dalam pemilihan, kayak pemilihan umum ya, kita harus adil gitu dalam pemilihan. Kalau misalnya kita milihnya yang ini, ya udah gitu, dan nggak boleh curang ya. Yang sila kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengajar kita untuk hidup adil dan berkeadilan. Setiap warga negara harus punya kesempatan yang sama dalam memperoleh kesejahteraan, jangan sampai ada kesenjangan sosial. Jadi kita yang harus membangun negara kita sendiri lebih sejahtera gitu. Jadi kita harus adil sama yang lain guys, harus bermusyawarah juga. Kita itu kan hidup bersosial ya, jangan merasa hidup itu bisa sendiri guys. Kita itu
negara Indonesia kita punya Pancasila gitu. Kalian tuh harus menerapkan Pancasila di kehidupan diri sendiri. Jadi kita juga paham bagaimana kita harus menyikapi orang, menghargai orang lain gitu ya guys. Itu aja sih penjelasan aku tentang Pancasila, tentang paradigma ini. Itu aja sih guys. Pokoknya kesimpulannya dalam Pancasila ini kita tuh harus saling menghargai. Pancasila itu harus ditanamkan di diri kita sendiri guys. NKRI harga mati gitu. Jadi kita harus tetap bersatu walaupun kita berbeda-beda, karena di pulau di Indonesia itu banyak banget, ada Sulawesi, ada Jawa, ada Kalimantan. Kita tetap harus satu guys, kita harus bermusyawarah, harus tetap rukun. Bagaimanapun caranya kita tetap tinggal di Indonesia dan dilandasi dengan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus tetap satu. Itu ya guys. Ya itu aja penjelasan dari aku tentang paradigma Pancasila ini. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.